Ketertarikan adalah kekuatan halus yang memandu kita, seringkali tanpa kita sadari, menuju versi diri yang lebih tinggi. Layaknya gravitasi yang tak terlihat tetapi nyata, ketertarikan menarik kita untuk melampaui batasan, mengeksplorasi potensi, dan menemukan makna yang lebih dalam hidup. Ini adalah benih kecil di dalam hati kita. Suara berbisik yang memanggil untuk menjadi lebih dari sekadar apa yang kita pikirkan. Namun, ketertarikan bukanlah sekadar keinginan kosong. Ia adalah dorongan yang bersumber dari dalam, dari keinginan tulus untuk bertumbuh, berubah, dan mencapai keseimbangan antara potensi batin dan ekspresi nyata. Ketertarikan ini seringkali dimulai sebagai rasa penasaran, sebuah keinginan untuk mencari tahu siapa kita sebenarnya, dan apa yang mampu kita wujudkan. Tapi lebih dari itu, ia adalah bahan bakar bagi perjalanan transformasi pribadi. Ketertarikan ini membuat kita bertanya, apa tujuan saya? Bagaimana saya bisa memberikan makna lebih dalam pada kehidupan ini? Dalam pencarian jawaban inilah, kita mulai menemukan kekuatan untuk mengubah kehidupan. Ketertarikan adalah cahaya di tengah kegelapan, sebuah pengingat bahwa kita selalu memiliki potensi untuk tumbuh dan berkembang. Dengan memahami dan merespons panggilan ini, kita tidak hanya memperkaya hidup kita sendiri, tetapi juga memberi inspirasi bagi orang lain untuk memulai perjalanan mereka menuju diri yang lebih tinggi. Inilah inti dari ketertarikan, menjadi versi terbaik dari diri kita yang terus berkembang, bertransformasi, dan berkontribusi. Untuk memahami ketertarikan sepenuhnya, penting bagi kita untuk menggali 5 kunci panduan menuju manifestasi diri yang lebih tinggi. 5 kunci ini adalah prinsip dasar yang dapat membantu kita membuka potensi terdalam dan menciptakan hidup yang sejalan dengan nilai dan tujuan kita. Imajinasi adalah kekuatan kreatif yang tak terhingga. Ia adalah benih dari setiap inovasi, jembatan antara apa yang ada dan apa yang mungkin, serta alat yang paling berharga untuk mewujudkan diri yang lebih tinggi. Dalam ranah manifestasi, imajinasi bukanlah sekadar lamunan tanpa arah, melainkan sebuah proses sadar yang memungkinkan kita membayangkan realitas yang belum ada tetapi bisa diciptakan. Melalui imajinasi, kita mulai melihat gambaran kehidupan yang lebih besar, yang melampaui batasan saat ini, dan menuju potensi yang lebih tinggi. Setiap perjalanan menuju transformasi diri dimulai dengan visi, dan visi itu lahir dari imajinasi. Imajinasi memungkinkan kita membayangkan bukan hanya apa yang kita inginkan, tetapi siapa kita ingin menjadi. Ia membantu kita menjelajahi kemungkinan tanpa batas, dan memproyeksikan diri kita ke masa depan, di mana keterbatasan yang sekarang kita hadapi telah dilampaui. Imajinasi adalah kunci untuk melihat versi terbaik dari diri kita, bahkan sebelum kita dapat mewujudkannya. Dengan menggunakan imajinasi secara sadar, kita menciptakan gambaran mental tentang kehidupan yang kita impikan. Gambaran ini harus kaya akan detail, bukan hanya sebuah bayangan kabur, tetapi sesuatu yang hidup, penuh warna, dan terasa nyata. Saat kita membayangkan dengan intensitas seperti ini, kita tidak hanya sekadar bermimpi. Kita sedang menciptakan cetak biru yang akan memandu langkah kita. Namun, ada perbedaan mendasar antara visualisasi dan imajinasi yang bermakna. Visualisasi adalah teknik yang melibatkan gambaran sederhana dari apa yang ingin kita capai, sementara imajinasi yang bermakna melibatkan seluruh diri kita, emosi, keyakinan, dan keinginan terdalam. Ketika kita benar-benar menghidupkan imajinasi kita menciptakan resonansi emosional yang kuat dengan visi kita, sehingga visi tersebut terasa lebih mungkin dan dapat diraih. Imajinasi juga membantu kita memperjelas tujuan. Banyak orang terjebak dalam rutinitas tanpa arah karena mereka tidak tahu apa yang sebenarnya mereka inginkan. Dengan menggunakan imajinasi, kita dapat memetakan jalan menuju tujuan yang sesuai dengan nilai dan aspirasi kita. Proses ini membutuhkan keberanian untuk bermimpi besar, tetapi juga kedisiplinan untuk tetap terhubung dengan apa yang benar-benar penting. Ketika keraguan muncul, dan itu pasti terjadi, imajinasi menjadi alat yang dapat mengatasi hambatan tersebut. Dengan membayangkan diri kita berhasil mengatasi rintangan, kita melatih pikiran untuk percaya bahwa apapun mungkin terjadi. Imajinasi memungkinkan kita menciptakan pengalaman kesuksesan di dalam pikiran,
yang pada akhirnya memperkuat keyakinan kita untuk mencapainya di dunia nyata. Manifestasi dimulai dari dalam, dari pikiran, dari hati, dari imajinasi kita. Imajinasi bukan hanya tentang apa yang bisa kita bayangkan, tetapi tentang bagaimana kita menghidupkan gambaran itu dengan tindakan nyata. Imajinasi adalah percikan api, tindakan adalah bahan bakar yang membuat api itu terus menyala. Dengan memanfaatkan kekuatan imajinasi, kita tidak hanya memetakan jalan menuju transformasi diri, tetapi juga memulai perjalanan untuk menjadi lebih dari yang pernah kita pikirkan. Imajinasi adalah pintu gerbang menuju tak terbatas, dan kuncinya ada di tangan kita. Perjalanan menuju diri yang lebih tinggi dimulai dari satu langkah yang tidak bisa dihindari, mengenal diri sendiri. Introspeksi, sebuah tindakan mendalam untuk melihat ke dalam, adalah pintu menuju pemahaman sejati tentang siapa kita, di mana kita berada, dan kemana kita ingin pergi. Namun, introspeksi bukanlah sekadar refleksi ringan. Ia adalah keberanian untuk menelusuri sudut-sudut tersembunyi dalam pikiran dan hati kita, bahkan saat itu berarti menghadapi kebenaran yang tidak selalu nyaman. Kita tidak dapat mengubah apa yang tidak kita sadari. Introspeksi mengajarkan kita untuk melihat diri sendiri dengan kejujuran yang tajam, tetapi penuh kasih. Di mana saya berada dalam hidup saya saat ini? Apakah nilai-nilai yang saya pegang benar-benar milik saya, ataukah saya hanya mengikuti apa yang diharapkan oleh dunia? Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, kita mulai memahami di mana posisi kita dalam peta kehidupan, yang merupakan langkah pertama menuju pencapaian diri yang lebih tinggi. Pengakuan diri bukan berarti mencari kesempurnaan, tetapi menerima ketidaksempurnaan kita dengan lapang hati. Ini adalah tindakan revolusioner dalam dunia yang terus-menerus menuntut kita untuk tampil sempurna. Ketika kita dapat melihat kelemahan kita tanpa penilaian, kita juga membuka ruang untuk menerima kekuatan kita. Pengakuan diri adalah pengingat bahwa perjalanan ini bukan tentang menjadi lebih baik menurut standar orang lain, tetapi tentang menjadi lebih selaras dengan diri kita yang sejati. Dalam introspeksi, dialog internal adalah teman sekaligus guru. Namun, banyak dari kita hidup dengan narasi batin yang keras, penuh kritik, dan tidak mendukung. Dengan melatih diri untuk berbicara kepada diri sendiri dengan kelembutan dan rasa ingin tahu, kita menciptakan ruang bagi refleksi yang jujur dan membangun. Apa yang benar-benar aku rasakan? Apa yang benar-benar aku inginkan? Pertanyaan-pertanyaan ini, meskipun sederhana, dapat membuka pintu ke dalam pemahaman yang lebih dalam. Introspeksi bukanlah proses satu kali. Ia adalah kebiasaan yang harus dipelihara. Menulis jurnal, bermeditasi, atau sekadar meluangkan waktu untuk merenung dalam keheningan adalah cara-cara untuk terus terhubung dengan diri sendiri. Melalui praktik ini, kita dapat mengevaluasi perjalanan kita tanpa kehilangan arah, bahkan di tengah kekacauan hidup. Dalam mengejar versi diri yang lebih tinggi, ada godaan untuk menjadi sesuatu yang jauh dari diri kita yang sejati. Introspeksi memastikan kita tetap berakar pada keaslian kita, bahkan saat kita bertumbuh. Ia mengingatkan kita bahwa transformasi sejati tidak datang dari meniru orang lain, tetapi dari membangun kehidupan yang selaras dengan inti terdalam kita. Introspeksi adalah undangan untuk kembali pulang, bukan ke rumah fisik, tetapi ke dalam hati dan pikiran kita sendiri. Dalam prosesnya, kita menemukan kejelasan, kedamaian, dan keberanian untuk melangkah ke arah yang lebih tinggi. Dengan memahami siapa kita dan menerima segala kelebihan serta kekurangan kita, kita mempersiapkan diri untuk menghadapi dunia dengan keyakinan dan kebijaksanaan. Ini bukan tentang menjadi sempurna, tetapi tentang menjadi utuh. Dan dalam keutuhan itulah kita menemukan kekuatan untuk berkembang. Asumsi adalah fondasi tersembunyi dari realitas yang kita bangun. Dalam perjalanan menuju diri yang lebih tinggi, asumsi tidak sekadar menjadi apa yang kita pikirkan tentang dunia, melainkan apa yang kita yakini tentang diri kita sendiri. Dengan mengubah cara kita mengasumsikan identitas dan peluang, kita membuka pintu bagi transformasi yang sejati. Setiap impian dimulai dengan sebuah asumsi, bahwa apa yang kita inginkan bukan hanya mungkin, tetapi sudah menjadi bagian dari siapa kita.
Asumsi adalah jembatan yang menghubungkan realitas saat ini dengan visi masa depan. Ketika kita mengasumsikan diri kita sebagai seseorang yang layak, mampu, dan siap, kita mulai menciptakan perubahan yang diperlukan untuk menghidupkan impian kita. Namun, asumsi ini tidak dapat sekadar menjadi harapan atau angan-angan. Mereka harus tertanam dalam keyakinan yang mendalam. Keyakinan bahwa kita tidak hanya dapat memiliki apa yang kita inginkan, tetapi bahwa kita sudah dalam proses menjadi orang yang mampu mencapainya. Seringkali, narasi batin kita dipenuhi oleh keraguan, "Saya berharap bisa," atau "mungkin suatu hari nanti." Kalimat-kalimat ini menyiratkan jarak antara diri kita sekarang dan apa yang kita inginkan. Sebaliknya, asumsi yang kuat menggeser narasi tersebut menjadi, "Inilah siapa saya." Ketika kita berkata, "Saya adalah individu yang disiplin dan penuh keyakinan," kita mulai bertindak selaras dengan asumsi itu. Pikiran, perasaan, dan tindakan kita mulai bergerak menuju realitas baru, menciptakan momentum yang membawa kita lebih dekat ke tujuan kita. Asumsi yang kuat tidak berarti mengabaikan realitas saat ini, atau duduk diam menunggu perubahan terjadi. Sebaliknya, asumsi adalah bahan bakar untuk tindakan nyata. Ketika kita mengasumsikan bahwa kita adalah seseorang yang sukses, kita akan mulai bertindak dengan cara yang mencerminkan kesuksesan itu, mengambil peluang, menghadapi tantangan, dan tetap konsisten. Keseimbangan ini penting. Asumsi harus berakar pada kebijaksanaan, bukan delusi. Menganggap diri kita mampu tidak berarti mengabaikan kelemahan kita, melainkan mengakui bahwa kelemahan itu dapat diatasi dengan usaha dan ketekunan. Setiap inovasi besar dalam sejarah bermula dari seseorang yang memiliki keberanian untuk mengasumsikan bahwa sesuatu yang belum pernah ada bisa diciptakan. Begitu pula dalam hidup kita, asumsi menjadi alat untuk membayangkan dunia yang lebih baik dan diri kita yang lebih kuat. Ketika kita mengasumsikan versi diri yang lebih tinggi, kita tidak sedang melarikan diri dari kenyataan, melainkan mendekati potensi sejati kita. Asumsi ini adalah janji kepada diri sendiri, bahwa kita akan terus bergerak maju, meskipun tantangan muncul. Asumsi adalah kebiasaan batin yang bisa kita ubah kapan saja. Dengan mengasumsikan bahwa kita sudah dalam perjalanan menuju impian kita, kita mulai menghidupkan kenyataan yang lebih besar. Ini adalah kekuatan tersembunyi yang selalu ada di dalam diri kita, menunggu untuk digerakkan. Saat kita menyadari kekuatan asumsi, kita memahami bahwa perubahan sejati dimulai dari dalam, dari apa yang kita pilih untuk percaya tentang diri kita sendiri. Dalam perjalanan hidup yang penuh dengan ketidakpastian, intuisi muncul sebagai bisikan lembut yang membimbing kita ke arah yang benar. Ia adalah kompas batin yang seringkali kita abaikan, teredam oleh kebisingan pikiran rasional atau pendapat orang lain. Namun, ketika kita belajar mendengarkan intuisi, kita membuka pintu menuju pengetahuan mendalam yang tidak dapat dijelaskan dengan logika semata. Intuisi adalah hadiah alami yang seringkali kita abaikan, karena kita terlalu bergantung pada data, analisis, atau validasi eksternal. Namun, intuisi adalah cara jiwa kita berbicara kepada kita, melalui perasaan, firasat, atau dorongan yang kuat untuk bertindak. Menggali intuisi adalah tindakan pemberdayaan diri, pengakuan bahwa kita memiliki akses ke kebijaksanaan yang lebih besar dari sekadar pikiran kita. Bagaimana kita melatih intuisi? Dengan meluangkan waktu untuk diam dan mendengarkan. Ketika kita memberi ruang bagi keheningan, intuisi mulai muncul seperti percikan cahaya di tengah kegelapan. Praktik seperti meditasi, refleksi harian, atau hanya berjalan di alam dapat membantu kita mengasah kepekaan terhadap suara batin ini. Intuisi seringkali membawa kita ke arah yang tidak biasa, jalan yang mungkin tampak tidak masuk akal, atau bahkan menakutkan. Dibutuhkan keberanian untuk mengikuti dorongan ini, terutama ketika dunia di sekitar kita meragukan langkah kita. Namun, banyak keputusan terbaik dalam hidup kita tidak datang dari logika yang panjang, tetapi dari rasa benar yang tidak dapat kita jelaskan. Pikirkan momen-momen ketika Anda merasa terdorong untuk mengambil risiko, berkata "ya" pada peluang baru, atau menjauh dari situasi yang tidak sehat.
Keputusan-keputusan ini mungkin tidak selalu masuk akal saat itu, tetapi akhirnya membawa Anda ke tempat yang lebih baik. Itulah kekuatan intuisi. Ia tahu hal-hal yang tidak dapat kita pahami pada saat itu. Meskipun intuisi adalah panduan yang kuat, itu bukan berarti kita harus mengabaikan pemikiran rasional. Keseimbangan adalah kunci. Rasionalitas membantu kita memverifikasi pilihan kita, sementara intuisi menunjukkan arah yang seringkali tidak terdeteksi oleh logika. Dalam pengambilan keputusan besar, gunakan keduanya. Dengarkan intuisi Anda, lalu gunakan pikiran rasional untuk merancang tindakan konkret. Mendengarkan intuisi adalah tindakan kepercayaan pada diri sendiri. Ketika kita mempercayai intuisi kita mengakui bahwa kita memiliki kekuatan untuk membuat keputusan yang benar bagi kehidupan kita. Intuisi mengingatkan kita bahwa jawaban yang kita cari seringkali sudah ada di dalam diri kita, menunggu untuk ditemukan. Intuisi adalah bahasa hati yang mengarahkan kita ke jalan yang paling sejati. Ketika kita membuka diri untuk mendengarkan suara ini, kita mulai menyelaraskan hidup kita dengan tujuan yang lebih besar. Setiap dorongan intuitif adalah undangan untuk mempercayai diri sendiri dan mengikuti perjalanan yang dirancang khusus untuk kita. Biarkan intuisi menjadi kompas Anda. Saat Anda menghadapi persimpangan atau keputusan penting, beranikan diri untuk mendengarkan suara batin itu. Dalam intuisi, Anda menemukan kebijaksanaan yang membawa Anda lebih dekat kepada diri yang lebih tinggi, bahkan di tengah dunia yang penuh keraguan. Dalam perjalanan menuju pertumbuhan pribadi, ada satu keadaan yang membangkitkan potensi terbaik kita, yaitu aliran. Aliran adalah momen ketika pikiran dan tindakan bergerak selaras, menciptakan rasa keterhubungan yang mendalam dengan tugas yang kita kerjakan. Di dalam aliran, waktu seolah berhenti, gangguan menghilang, dan seluruh keberadaan kita terfokus pada apa yang ada di depan mata. Namun, aliran bukan hanya tentang produktivitas. Ini adalah pengalaman hidup yang memberikan makna mendalam, membawa kita lebih dekat pada diri kita yang sejati. Aliran bukanlah sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Ia muncul ketika kita menemukan keseimbangan antara tantangan yang memadai dan keterampilan yang kita miliki. Ketika tugas terlalu mudah, kita merasa bosan. Ketika terlalu sulit, kita merasa cemas. Aliran berada di tengah-tengah. Keadaan di mana pikiran kita sepenuhnya tenggelam dalam keterlibatan yang positif dan bermanfaat. Di dalam aliran, kita menjadi kreator kehidupan kita sendiri. Tidak ada ruang untuk keraguan atau gangguan. Setiap tindakan terasa organik, dan kita menyatu dengan momen yang sedang berlangsung. Dalam keadaan ini, bukan hanya pekerjaan kita yang membaik, tetapi juga rasa kepuasan dan kebahagiaan kita. Salah satu penghalang terbesar untuk mencapai aliran adalah kebiasaan overthinking. Pikiran yang terlalu sibuk menganalisis setiap langkah justru menghentikan kita dari tindakan nyata. Aliran menuntut kita untuk melepaskan diri dari kebutuhan untuk mengontrol segala sesuatu secara rasional dan mempercayai proses alami yang terjadi dalam diri kita. Cara terbaik untuk melawan pemikiran berlebihan adalah dengan mempraktikkan kehadiran penuh. Fokus pada apa yang dapat Anda lakukan sekarang, bukan pada apa yang mungkin terjadi di masa depan atau apa yang salah di masa lalu. Dengan melepaskan kekhawatiran dan momen-momen yang tidak relevan, Anda menciptakan ruang bagi aliran untuk terjadi. Tidak semua aktivitas membawa kita ke dalam aliran. Temukan apa yang benar-benar menggugah semangat Anda, apa yang membuat Anda lupa waktu, dan apa yang memberi Anda rasa pencapaian tanpa paksaan. Entah itu menulis, melukis, bermain musik, memasak, atau bahkan bekerja pada proyek yang penuh tantangan, aktivitas yang Anda nikmati secara mendalam adalah pintu menuju aliran. Ketika kita berada dalam aliran, kita menyelaraskan pikiran, tubuh, dan jiwa. Ini bukan hanya tentang mencapai hasil, tetapi juga tentang menikmati proses. Dalam aliran, kita belajar untuk mencintai perjalanan menuju diri yang lebih tinggi, tanpa terjebak pada hasil akhir. Aliran mengajarkan kita bahwa pertumbuhan pribadi bukanlah tujuan yang harus dicapai, melainkan keadaan yang terus kita pelihara. Ia adalah bentuk kehadiran yang mendalam, di mana setiap langkah menjadi bagian penting dari perjalanan kita. Hidup ini bukan tentang mengejar tujuan dengan terburu-buru,
tetapi tentang menemukan irama yang selaras dengan diri kita. Biarkan aliran menjadi panduan Anda dalam perjalanan ini. Setiap momen adalah kesempatan untuk merasakan kebahagiaan dalam tindakan, untuk bergerak dengan keberanian dan ketulusan, dan untuk menciptakan diri Anda yang lebih tinggi dengan cara yang paling alami. Saat Anda memasuki aliran, Anda tidak hanya menemukan produktivitas, Anda menemukan diri Anda sendiri. Hidup adalah sebuah tapestri megah yang dirajut dari benang-benang pengalaman kita. Setiap momen, baik yang penuh sukacita maupun yang syarat tantangan, adalah warna dan tekstur yang unik. Bersama-sama, mereka membentuk pola besar yang mencerminkan perjalanan kita menuju diri yang lebih tinggi. Meski terkadang benang kehidupan terasa kusut atau berantakan, setiap simpul, tenunan, dan pola memiliki perannya sendiri dalam menciptakan keindahan yang lebih besar. Tidak ada pengalaman yang sia-sia. Setiap peristiwa, bahkan yang tampaknya tidak berarti, menyimpan pelajaran berharga yang membentuk siapa kita. Kesuksesan mengajarkan kita tentang potensi diri, sementara kegagalan memperkenalkan kita pada ketahanan, kebijaksanaan, dan kerendahan hati. Dalam tapestri kehidupan, tantangan bukanlah noda yang merusak keindahan, tetapi adalah detail yang memperkaya pola keseluruhan. Seperti seniman yang melihat ketidaksempurnaan sebagai peluang kreatif, kita dapat belajar untuk memandang kesalahan dan hambatan sebagai elemen penting dari perjalanan kita. Dalam kehidupan sehari-hari yang sibuk, kita seringkali gagal untuk memperhatikan bagaimana setiap momen, interaksi, dan keputusan berkontribusi pada desain besar hidup kita. Namun, jika kita berhenti sejenak untuk merenung, kita akan menyadari bahwa setiap pengalaman adalah kesempatan untuk tumbuh lebih dekat pada diri yang lebih tinggi. Misalnya, momen kesabaran di tengah kemarahan mengajarkan kita tentang kekuatan pengendalian diri. Sebuah percakapan mendalam dengan teman dapat memperluas perspektif kita tentang kehidupan. Bahkan tugas sederhana seperti membersihkan rumah dapat mengajarkan nilai kehadiran penuh dan rasa syukur. Ada kalanya kita merasa bahwa hidup kita terlalu kacau, atau bahwa pengalaman kita tidak saling berkaitan. Namun, seperti tapestri yang hanya terlihat indah ketika dilihat dari sisi depannya, pengalaman hidup kita seringkali baru masuk akal ketika kita melihatnya secara keseluruhan. Keberhasilan, kegagalan, cinta, kehilangan, kegembiraan, dan kesedihan, semuanya adalah benang yang diperlukan untuk menciptakan pola yang unik. Ketika kita menerima setiap pengalaman dengan hati terbuka, kita belajar untuk memandang hidup dengan penuh keajaiban dan penghargaan. Perjalanan menuju diri yang lebih tinggi bukanlah perjalanan yang harus dilalui sendirian. Ketika kita berbagi pengalaman kita dengan orang lain, kita menjadi bagian dari tapestri kolektif yang lebih besar. Inspirasi yang kita berikan kepada orang lain menjadi benang yang memperkuat pola mereka, sementara pelajaran mereka memperkaya milik kita. Bayangkan hidup Anda sebagai sebuah karya seni yang terus berkembang. Apapun yang Anda alami hari ini adalah satu benang lagi yang ditambahkan ke dalam desain besar yang hanya Anda yang dapat ciptakan. Setiap simpul, setiap warna, setiap tekstur adalah cerminan dari perjalanan Anda menuju diri yang lebih tinggi. Tugas kita bukanlah menghapus ketidaksempurnaan, tetapi merangkulnya sebagai bagian dari keindahan hidup yang autentik. Dengan kesadaran ini, mari kita rajut tapestri kehidupan dengan keberanian, rasa syukur, dan cinta. Karena pada akhirnya, keindahan sejati hidup terletak bukan hanya pada hasil akhir, tetapi juga pada perjalanan luar biasa yang membawa kita ke sana. Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.